Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul kembali. Berkumpul setelah 1 tahun yang lalu saya datang ke tempat ini, masih di tempat yang lama. Walhamdulillah kita telah dapat tempat yang megah yang Allah berikan rezeki pada antum. Walaupun belum selesai, tapi nampak terang, nampak bersinar, sehingga hati dan wajah antum pun nampak berbeda, lebih bersinar dibanding tahun yang lalu sekarang ini. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita ingin melihat bagaimana keperanan pendidikan dan sosial dalam membangun umat dalam kategori umat Islam. Kebangkitan umat ini, kebangkitan bangsa, tidak diukur dengan banyaknya harta atau banyaknya uang atau seberapa kekuatan fisik seseorang. Akan tetapi yang paling penting sesungguhnya dalam pembangunan kebangsaan, dalam kebangkitan bangsa itu adalah yang terpenting adalah ilmu dan kepedulian di dalam masalah sosial. Maka kedua itu, ilmu dan kepedulian sosial itu adalah ruhnya peradaban Islam di masa yang lalu sampai berjayanya. Kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam berjaya, maka antum bisa lihat bagaimana berjaya ketika itu ilmu dan juga sosial kemasyarakatannya sangat baik. Ketika muslimun mencintai ilmu, maka ketika itu pula keluarlah banyak para ulama, keluarlah banyak, melahirkan banyak para pemikir-pemikir yang ulung, yang menyinari bumi, yang menyinari dunia ini dari ujung sampai ujung. Di dunia ini tersinari dengan ilmu yang keluar dari para ulama-ulama kita di zaman itu. Ketika yang namanya rasa kasih sayang, saling cinta mencintai, saling punya rasa bijak melihat orang lain, maka itu juga akan menjadikan satu kelompok masyarakat yang saling cinta mencintai, saling punya toleransi dan saling menyayangi. Kalau satu dengan yang lain saling menyayangi, satu dengan yang lainnya saling punya perasaan ikut perhatian dalam masalah sosial, maka kebangsaan itu terbangun. Dengan ilmu dan dengan modal sosial kemasyarakatan yang sangat baik,
di dalam Islam, maka masyarakat akan tumbuh dengan baik pula. Sementara ketika ilmu itu lemah dan rasa tanggung jawab kebersamaan juga lemah, maka lemah pula bangsa itu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, maka Islam punya perhatian terhadap dua perkara ini, ilmu dan masalah sosial kemasyarakatan. Ketika bicara tentang ilmu, maka Islam tidak cuma mengenyangkan akal saja. Bahkan yang lebih penting, yang lebih diperhatikan adalah pembersihan qalbu. Karena akal, seberapa penuhnya akal, kalau tanpa diiringi dengan qalbu yang bersih, maka tidak berguna. Justru kepandaian yang tidak diikuti dengan qalbu yang bersih akan menjadi kejahatan. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, Islam mentarbiyah akal, tapi yang lebih penting mentarbiyah qalbu, akal qalbu itu menjadi bersih. Islam tidak mengajak, memerintahkan untuk membangun tembok-tembok, bangunan-bangunan. Tetapi yang diajarkan oleh Islam adalah membangun manusianya, agar manusia itu menjadi baik, agar manusia itu bermoral, agar manusia itu beriman dan bertakwa. Ketika manusia itu beriman dan bertakwa, pasti dia bermoral yang tinggi, karena moral atau akhlak bagian dari keimanan, atau iman merupakan bagian dari akhlak. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika kita membahas tentang bagaimana kita membangun bangsa ini dengan ilmu dan sosial kemasyarakatan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dalam perkara ini, yang pertama yang patut kita bahas adalah ilmu yang dia menerangi akal, yang mengantarkan manusia untuk berbuat ihsan. Ilmu yang akan menjadikan seseorang beribadah dengan benar, ilmu yang akan mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu dalam hal ini, dia adalah amud, sebagai tiangnya ummah. Umat ini dibangun di atas ilmu. Tanpa ilmu akan hancur, akan lebur. Maka karena pentingnya ilmu, Islam telah mengangkat kedudukan ilmu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di beberapa ayatnya, memuji ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya ilmu dan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Kalau engkau berilmu, maka Allah
akan angkat derajatnya. Allah bedakan dengan orang yang tidak berilmu. Menunjukkan Islam sangat menjunjung tinggi orang yang berilmu dan memerintahkan orang itu berilmu, mengajak manusia untuk berilmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita punya penilaian terhadap ilmu, bahwa ilmu adalah luhur. Kita akan membangun diri kita dan bangsa ya dengan ilmu. Maka dari ilmu inilah, dari sedikit demi sedikit, kemudian mujtami', kelompok-kelompok itu semua harus mulai belajar. Bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ilmu. Dan yang terpenting di antara yang diwajibkan oleh Allah adalah ilmu yang menjadikan kita beribadah dengan benar. Kata Imam Syafi'i, talab al-ilm afdal min as-salat an-nafilah. Imam Syafi'i melihat bahwa pentingnya ilmu sampai-sampai beliau mengatakan talab al-ilm afdal min salat an-nafilah. Yang namanya belajar ilmu itu lebih penting, lebih afdal dibanding engkau salat nafilah. Ketika ada satu kondisi kita dihadapkan untuk memilih mau salat nafilah, salatnya nafilah bukan salat fardu, atau belajar, ketika tidak bisa dijamakkan kedua kepentingan ini, maka orang yang pandai akan memilih belajar dulu talabul ilm, karena talabul ilm afdal min salat an-nafilah. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, Islam sangat punya perhatian dalam ilmu atau dalam pendidikan. Bahkan pendidikan, belajar, sampai-sampai dijadikan wajib syar'i untuk muslimin. Ada yang wajib syar'inya itu adalah fardu ain, ada yang fardu kifayah. Maka ketika wajib syar'i dalam bentuk fardu ain, wajib syar'i ini tidak dibebankan hanya untuk para ustadz, para ulama, tetapi semua muslimin harus belajar menunjukkan ilmu di Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita untuk belajar. Semua muslim harus belajar. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan benar, dengan ilmu kita kenal Allah, dengan ilmu amalan kita akan baik, dengan ilmu ketakwaan juga akan menjadi benar. Itu yang pertama, ilmu. Adapun tuntunan Islam dalam masalah sosial kemasyarakatan juga ditekankan sekali. Kita bisa lihat dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai engkau mencintai atau dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalimat la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi, ini kalau diamalkan maka
negeri ini tentram, maka negeri ini akan aman. Bagaimana tidak? Karena Rasul mengatakan dalam hadis ini, yang artinya tidaklah beriman seseorang dengan iman yang benar. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman seseorang dengan iman yang benar, taman sempurna imannya, kecuali kalau dia punya perhatian, kecuali kalau syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Ayyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Engkau akan beriman dengan iman yang sempurna. Keimananmu dianggap sempurna kalau engkau punya kepedulian pada saudaramu. Bagaimana bentuk kepeduliannya? Kata Rasul, hatta yuhibbu li akhihi. Ini syaratnya. Untuk mendapatkan kesempurnaan iman, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai engkau bisa mencintai, suka untuk saudaramu seperti apa yang kamu suka untuk dirimu. Lah dalam hal ini patut kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita suka sesuatu diperoleh atau didapat atau menjadikan bagian saudaraku seperti hal itu aku suka kalau itu kita dapati? Sukakah saudaramu mendapat kebaikan seperti sukamu kepada kebaikan itu? Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kamu menyukai sesuatu itu diperoleh oleh saudaramu seperti engkau suka itu diperoleh oleh dirimu. Kata para ulama, artinya ini juga kebalikannya juga iya. Yani yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsihi. Engkau benci sesuatu itu menimpa saudaramu seperti engkau benci sesuatu itu menimpa dirimu. Misal, kalau ada di jalanan paku atau duri, sukakah kalau kamu tertusuk paku sama duri itu? Pasti jawabannya tidak suka. Lah pertanyaannya, suka enggak kalau seperti itu menimpa saudaramu? Kalau kamu katakan tidak suka dan buktinya kamu berupaya berusaha menyingkirkan duri itu khawatir kena saudaramu, itu bentuk kamu telah beriman dengan sebenar-benarnya iman. Kalau kamu bisa ada seperti ini, termasuk juga kotoran. Kita tidak suka menginjak kotoran di jalanan. Jengkelnya luar biasa kalau tiba-tiba jalan terinjak yang kita tidak suka itu. Kalau perasaan itu ada untuk saudaramu pada dirimu, jangan sampai saudaraku kena. Cukup aku saja. Maka engkau berupaya berusaha menghilangkan gangguan yang akan menimpa saudaramu, tanda engkau beriman. Walhasil, siapa-siapa yang yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, atau yakrah li akhihi ma yakrah li nafsi, itu tanda keimanan. Rasul alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan ini dan mengajarkan kepada umatnya agar umat Islam terhadap saudaranya itu punya perhatian dalam masalah sosial. Dalam masalah seperti ini diperhatikan. Kalaulah muslimin, mukminin
berpegang teguh dengan hadis ini, maka tidak akan ada kedustaan di antara kita. Tidak ada yang berupaya berbuat jahat pada saudaranya, karena kejahatan dia tidak suka menimpa dirinya. Tidak ada yang akan menipu saudaranya. Kenapa? Karena kalau tertipu dia tidak suka. Kalau aku tidak suka, aku pun tidak suka itu menimpa saudaraku. Inilah sosial kemasyarakatan yang diajarkan di dalam Islam. Antum bisa bayangkan, kalau ini dilakukan di satu komunitas, alangkah indahnya komunitas itu. Kalau dikembangkan di satu bangsa, alangkah indahnya bangsa itu. Maka bangsa pilarnya dari sosial kemasyarakatan Islam, dari ilmu, maka akan berjaya, akan indah. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasul alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat kayak bangunan. Bangunan kita tahu yashuddu ba'dhum ba'dha. Antara bangunan ini, pilar ini dengan pilar yang lainnya saling terikat. Ketika saling terikat memberi kekuatan. Maka orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya saling mengikat. Bangunan satu dengan yang lainnya ini saling mengikat dalam arti saling tolong menolong. Antum lihat, untuk terjadi cor-coran seperti ini, apa di dalamnya? Ada pasir. Apa artinya pasir sebelum bercampur dengan semen dan besi? Enggak ada artinya. Lemah. Tetapi ketika campur air, dicampur dengan pasir, dicampur dengan besi, kokoh. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Setelah tegak, maka diikat dengan pilar yang lainnya. Lalu di atasnya dicor kembali, maka di atasnya bisa dinaikin sekian banyak orang aman. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Maka Rasul mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Maka seorang beriman satu dengan yang lainnya saling ikat mengikat. Tidak bercerai-berai. Tidak sendiri-sendiri. Lah, kalau satu bangsa di mana mukmininnya saling ikat mengikat, alangkah kuatnya, alangkah baiknya. Maka ketika mukmin satu punya kepedulian sosial dengan mukmin yang lainnya, tidak akan ada terjadi kelaparan. Tidak akan terjadi mukmin terlantar hidupnya. Karena setiap mukmin yashuddu ba'dhum ba'dha. Setiap mukmin punya keperhatian pada saudara yang lain. Setiap mukmin berta'awun alal birri wat taqwa, seperti yang Allah perintahkan, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Allah perintahkan ta'awun untuk bir wat taqwa, dan Allah larang sekaligus untuk ta'awun dalam ism wal udwan. Di dalam sabda Rasul yang lain, Rasul katakan, man nafasa 'anil mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesempitan dari kesempitan dunianya,
Kalau ada orang mukmin dalam keadaan sempit, entah sempit ekonominya atau sempit yang lainnya, engkau datangi dia, engkau bantu sehingga engkau luaskan permasalahannya, engkau bantu permasalahannya, maka Rasul mengabarkan kepada kita, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Allah akan bantu dia, Allah akan luaskan dia, Allah akan selesaikan masalahnya dari kesempitan-kesempitan akhirat. Kalau kita beriman, tidak ada artinya kita memberikan sesuatu, entah itu bentuk harta ataupun tenaga, dalam rangka menolong saudara kita yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, dan akan dibayar oleh Allah dengan bayaran. Allah akan tolong kita dari kesempitan-kesempitan akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudara kita mukmin di dunia, maka Allah akan tutup aib dia kelak di yaumul qiyamah. Masing-masing kita punya salah, punya dosa, punya aib yang selalu kita sembunyikan dari dilihat, diketahui oleh orang-orang lain. Kita berupaya untuk menutupi aib kita, bahkan terhadap istri kita atau anak-anak kita, kita berusaha untuk menutupinya. Allah mengetahuinya. Dan yang paling mengerikan, kalau aib itu dibongkar oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Allah yang maha tahu. Kalau Allah itu dibongkar di hadapan manusia segitu banyak, alangkah malunya kita. Lah, itu semua akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menutupi aurat atau aib-aib saudara kita muslim yang lainnya. Kalau kita melihat kekurangan dari saudara kita, bukan kita umbar, tahu si fulan begini-begini. Kalau kita mampu menjaga lisan kita untuk menutup aurat atau aibnya saudara kita, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditutupnya aurat kita kelak di yaumul qiyamah. Wallahu fi auni abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah katakan, Rasul katakan, Allah akan terus memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Syaratnya kalau hamba itu senantiasa memberi pertolongan kepada saudaranya. Kalau kita menolong saudara kita, tidak gratis, tidak hilang percuma. Justru ketika kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, apapun bentuk pertolongannya, itu kita sedang mengumpulkan kebaikan untuk diri kita kelak di yaumul qiyamah. Bahkan di dunia, karena Rasul mengabarkan kepada kita, kalau kita menolong saudara kita, Allah pun akan selalu menolong kita. Allah Wallah fi auni abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya di dunia dan di akhirat. Syaratnya kalau kita senantiasa pula memberikan pertolongan kepada saudara kita. Man amila salihan falinafsih. Kalau kita beramal dengan amalan soleh, sesungguhnya kita sedang beramal untuk diri kita sendiri. Maka tidak ada yang rugi kita memberikan pertolongan kepada saudara kita yang muslim. Tidak ada jeleknya kita memberikan pertolongan kepada mereka. Di dalam kisah
Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sebagai Amirul Mukminin, bayangkan Amirul Mukminin, kekuasaannya lebih luas daripada Presiden Indonesia, apalagi Presiden PM Singapura atau Malaysia atau yang lainnya. Indonesia negeri besar, tapi kekuasaan Amir Mukminin ketika itu cukup besar, lebih besar dari itu. Dia seorang pemimpin besar, akan tetapi yahmilu daqiq ala dhahrihi li usrah faqirah fil lail. Ketika malam dia membawa tepung, karena makanan utama tepung. Mungkin kalau kita sekarang ya membawa apa? Beras. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu membawa tepung satu karung, tengah malam dia berikan ke keluarga miskin, sehingga keluarga miskin nggak tahu siapa ini orangnya yang memberikannya. Karena tawadhu'nya seorang pemimpin membawa tepung di atas punggungnya sendiri, di bawah tengah malam orang nggak ada yang melihatnya. Kenapa beliau lakukan itu? Khasya ayyas'alullahu anha yaumal qiyamah. Dasarnya adalah karena keimanan. Dia seorang pemimpin, kalau ada orang miskin sampai kelaparan, dia kelak di yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah tentang orang itu. Ketika dia mempunyai kesadaran sosial yang seperti ini, maka dia pun sudi berbuat seperti itu, menolong saudaranya, dan bahkan dia meyakini ini kewajiban saya. Kalau saya tidak lakukan, saya akan mendapatkan azab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat sekian dalil mengajarkan kepada kita sosial kemasyarakatan, bahkan seorang pemimpin telah melakukan karena keimanannya menjalankan sosial kemasyarakatan yang seperti itu. Bisakah antum bayangkan bagaimana kalau itu diterapkan di zaman sekarang? Maka yang namanya albir tidak cuma sujud menghadap kiblat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sosial kemasyarakatan termasuk albir yang patut mendapatkan perhatian dari kita. Allah katakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Yang namanya albir itu bukan cuma engkau menghadap ke masyriq atau ke maghrib. Walakin albir man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, dan seterusnya. Pertama Allah katakan albir itu adalah beriman kepada Allah dan yaumil akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Alkitab, beriman kepada para nabi, dan juga atal mala, memberikan harta. Kenapa dia memberikan harta? Karena cintanya dia kepada dzawil qurba, kepada keluarga dekatnya, dia memberi. Ketika kita memberi kepada keluarga kerabat kita, itu membangun kemasyarakatan, membangun ikatan kolbu antara kita dengan dia. Kalau anak paman atau kepada bibi, kepada paman kita memberi, di situ ada ikatan batin, ikatan sosial antara kita dengan dia. Saling sayang menyayangi. Begitu pula ketika kita memberi al-yatama, anak-anak yatim,
yang tidak ada orang tuanya kurang dapat perhatian. Maka ketika kita memberikan perhatian kepada dia, hubungan sosial terjalin dengan baik. Si yatim yang nggak punya orang tua itu merasa masih ada orang tua saya banyak, muslimin, ini semua orang tua saya. Wal masakin, orang-orang miskin, kalau engkau datangi karena cintamu kepada dia, engkau bantu dia, masalah sosial, kesenjangan sosial tidak terjadi. Kamu punya perhatian kepada si miskin, sehingga kecemburuan sosial tidak terjadi. Di dunia sekarang ini kan kapitalis, ima sosialis. Kapitalis menyerang sosialis dalam rangka memerangi, katanya yang adil adalah kapitalis. Justru dengan kapitalis itu akan timbul masalah-masalah besar, masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial. Maka timbullah sosialis, katanya dalam rangka memerangi ini. Ternyata tidak selesai masalah sosialnya. Justru orang pada tidak suka karena dipaksa untuk sama flat. Dan kenyataannya tidak bisa dilakukan. Lah berbeda dengan Islam. Yang dibangun adalah rasa sosialnya, rasa kebersamaannya, rasa itu adalah saudara saya. Allah memberi rezeki berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tetapi si kaya punya perhatian pada si miskin. Sehingga tidak ada kelas sosial si kaya dan si miskin. Dibangun sosial kemasyarakatan dengan baik oleh Islam, saling perhatian, saling memberikan kasih sayangnya. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Maka inilah sosial kemasyarakatan yang dibentuk di atas syariat. Kalau ilmu dan sosial kemasyarakatan ini tumbuh, maka masyarakat itu akan menjadi baik, aman negeri itu. Ini semua menyangkut masalah ilmu. Sosial kemasyarakatan harus didasari dengan ilmu yang syar'i. Lah ilmu patut diamalkan. Kata Ibnu Mas'ud bicara tentang ilmu, la yanfa'u qaul illa bi'amalin. Apalah artinya ilmu? Tidak bermanfaat suatu ilmu kecuali dengan amal. Enggak ada mananya kamu berilmu, banyak ilmunya, tapi tidak diamalkan. Wala qaulin wala amalin illa biniyah. Engkau sudah punya ilmu, sudah punya amal, tapi kalau tanpa niat, ya enggak ada artinya. Wala yanfa'u qaul wala amal wala niyah illa bima wafaqa sunnah. Kalau engkau sudah punya ilmu, engkau amalkan ilmu itu di atas niat yang baik, tetapi cara menjalankannya tidak benar, ya tidak bermanfaat. Kalau cara menjalankannya tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak bermanfaat. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum, ilmu harus kita amalkan, bukan cuma kita belajar, setelah itu tidak diamalkan. Amalannya kita landasi dengan niatan dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salah. Fadhal azan. Ba'da azan ya. Kita lanjutkan ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk melengkapi apa yang sedang kita bahas, yaitu
membangun masyarakat muslim yang peduli pendidikan dan sosial. Pada kesempatan ini untuk melengkapi itu ingin saya sampaikan membaca beberapa hadis yang bisa mendukung tercapainya masyarakat yang berpendidikan dan masyarakat yang bersosial. Rasul alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Inna minan nas nasan mafatihul lil khairi wa maghalikul syarr. Wa inna minan nas nasan mafatihu lisyarr wa maghalikul lil khair." Rasul mengabarkan kepada kita di antara manusia ada manusia orang-orang yang tukang pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Ada pula manusia yang lain, jenis manusia yang lain yang sukanya itu membuka pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu kebaikan. Ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama, ketika ada kebaikan-kebaikan, dia menjadi tokoh pertama, menggerakkan manusia untuk berbuat kebaikan, mengajak manusia, ayo berbuat baik. Sementara ketika ada kejelekan-kejelekan, dia orang yang berjuang memadamkan kejelekan, mematikan kejelekan, menutup kejelekan. Apapun jenis kejelekannya. Entah kejelekan fasad, kemungkaran, atau kejelekan yang akan menimpa muslimin, terjadinya perpecahan, maka dia bangkit untuk menutup kejelekan ini. Dia damaikan dua orang itu. Ketika ada kebaikan, ta'lim, gotong royong, atau membantu saudaranya yang sedang menderita, dia orang pertama. Kadangkala ada amalan-amalan yang nampaknya ringan, di mana orang tidak peduli pada amalan itu, ternyata berpengaruh besar walaupun ringan. Ada orang yang punya kemampuan melihat ini penting, ini di mata orang ringan, tapi dia gerakan dia meyakini bahwa di antara manusia ada orang yang suka membuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan dia buka, pintu kejelekan dia tutup. Waliyadzubillah, ada manusia yang sukanya membuka pintu kejelekan. Tokoh nomor satu kalau ada kejelekan, setiap ada kejelekan, penentangan, keruwetan, dia baris pertama. Atau nggak mau garis pertama, dia pendorong, dia mesinnya tapi tersembunyi. Sesungguhnya dialah orang yang pembuka kejelekan itu. Kalau ada kebaikan, orang seperti ini tidak suka, maka dia tutup kebaikan-kebaikan itu. Lah Rasul alaihi wasallam mengatakan, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihul khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihul syarr ala yadayhi." Kata Rasul, berbahagialah atas apa yang Allah jadikan dari dirinya mafatihul khair. Kalau Allah jadikan dirimu menjadi mafatihul khair, berbahagialah. Sungguh celaka atas orang-orang yang dijadikan oleh Allah dia menjadi mafatus syarr. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita melihat hadis ini, kita mendengar hadis ini,
Orang yang beriman akan tergerak hatinya, akan berupaya mencari apa yang bisa saya buka dari kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang membuka kebaikan dengan memberikan taklim kepada anak-anak muslimin, lebih-lebih kepada musliminnya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelenggarakan taklim atau membantu taklim itu terselenggara, bersyukurlah. Itu kebaikan. Kalau engkau menjadi pendorongnya, maka antum termasuk mafatil khair. Ketika ada taklim, mungkin sebagian orang, teman kita, saudara kita tidak bisa hadir atau belum tertarik untuk hadir. Kamu tergerak, ambil rekaman, kirim, potong pendek-pendek, karena orang sekarang kan gak suka kalau panjang. Taklim 1 jam suruh dengerin, gak mungkin lewat HP suruh dengerin. Kamu potong-potong bagian penting, sampai 1 kalimat itu bisa dipahami, menarik, kamu bagikan. Itu termasuk mafatul khair. Kalaulah orang yang kamu kirimi itu terbuka hatinya, kamulah mafatul khair. Fatuba liman ja'alallah ala yadaihi mafatul khair. Berbahagialah menjadi pembuka kebaikan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam sabda yang lain, Rasul alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang baik di antara kalian dan orang yang jelek di antara kalian? Khairukum man yurja khairahu wa yu'man min syarrihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang yurja, diharapkan kebaikannya. Kalau kita, kebaikan kita masih diharapkan oleh saudara kita, tanda engkau orang baik. Wa yu'man min syarrihi. Kalau tetanggamu, temanmu merasa aman dari kejelekanmu, itu tanda engkau orang baik. Sebaliknya, wa syarrakum man la yurja khairahu wa la yu'man syarrahu. Sementara sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, ditakuti oleh orang karena kejelekannya, tidak merasa aman orang dari kejelekanmu. Na'udzubillah. 2 hadis ini, terutama hadis yang terakhir, patut menjadi pertanyaan kita setiap hari. Apakah saudara saya muslimin itu merasa aman dari diri saya atau sebaliknya? Kalau mereka merasa aman, berarti aman kita. Tetapi kalau saudara kita muslim tidak merasa aman dari kejahatan kita, entah lisan kita, entah tangan kita, atau yang lainnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, engkau adalah orang jelek. Adakah kebaikan yang masih bisa diharapkan orang kepada kita? Sebagian orang bakhil, betul-betul bakhil, memberikan kebaikan pada orang lain. Kebaikan bukan hanya dengan uang. Bakhil bukan hanya dengan uang. Sebagian orang kebaikan pun tidak mau dia berikan. Entah tenaganya, entah pemikirannya, atau yang lainnya. Maka, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalaulah kita semua memperbaiki ilmu kita, masing-masing kita memperbaiki ilmu, menambah, membangun ilmu, membangun masyarakat sosial masyarakat dengan apa yang kita baca dari hadis dan ayat, maka akan terbangunlah satu generasi yang baik, satu kekuatan. Setelah itu akan berkembang lagi dan berkembang lagi. Jadilah nanti
menjadi bangsa yang kuat, yang tangguh, yang dibangun di atas ilmu dan sosial masyarakat, sosial kemasyarakatan Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berarti dan bisa kita ambil pelajaran dari itu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.